Dalam kegiatan menanam sayuran di rumah, salah satu sayuran yang wajib kita tanam adalah sayuran sawi. Selain harga bibitnya yang murah, berkisar 15-20 ribu per bungkusnya, menanam sayuran sawi juga sangatlah menyenangkan, terutama jika tanaman sayuran sawi kita bisa tumbuh subur dengan batang yang besar dan daun yang lebar. Salah satu faktor keberhasilan kita dalam penanaman sawi ini adalah metode penanaman yang benar dan cara perawatan yang baik. Sawi hijau merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat, khususnya Indonesia. Selain karena mudah sekali didapatkan, sawi hijau juga memiliki banyak sekali khasiat serta manfaatnya. Kali ini kita akan membahas cara atau metode dalam budidaya sayuran sawi di rumah, mulai dari persiapan dan pemilihan lahan tanam, persemaian, pemindahan tanam, perawatan, hingga pemanenannya. Langkah pertama sebelum memulai budidaya sayuran ini adalah pemilihan dan pengolahan lahan tanam. Lahan tanam yang baik merupakan lahan yang terkena sinar matahari minimal 6 jam dalam sehari, utamanya di pagi hari. Lahan tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum kita tanami. Pengolahan lahan tanam sendiri bisa dilakukan dengan cara dicangkul untuk membuat media tanam ini gembur sehingga memudahkan akar tanaman bisa berkembang dengan baik. Jika lahan tanam kita penuh dengan rerumputan, maka bisa kita bersihkan dan kita pendam dalam tanah untuk dijadikan kompos dalam tanah. Untuk ukuran bedeng tanam sendiri idealnya berukuran lebar 100-120 cm. Sedangkan panjangnya bisa menyesuaikan panjang dari lahan kita. Untuk tingginya usahakan minimal 5-10 cm untuk menghindari genangan air pada musim hujan. Langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk dasar pada bedengan berupa pupuk yang mengandung unsur lengkap seperti unsur N, P, dan K. Contohnya seperti pupuk Ponska, pemberian dolomit untuk menetralkan pH tanah, dan pupuk kandang yang sudah kering atau yang sudah terfermentasi untuk meningkatkan unsur hara dalam tanah. Ketiga bahan tersebut ditaburkan secara merata dan dicampur kemudian ditutup tipis dengan tanah sehingga mudah terserap dalam tanah. Langkah kedua adalah persemaian. Persemaian merupakan langkah terpenting dalam budidaya sayuran sawi. Langkah ini merupakan salah satu langkah yang menentukan baik tidaknya kualitas sawi yang akan kita tanam nanti. Media persemaian bisa kita pakai dari salah satu bedengan yang telah kita buat sebelumnya. Langkahnya adalah dengan menabur bibit secara langsung secara merata. Bisa juga dengan sistem garis-garis untuk membuat pertumbuhannya merata. Jarak penaburan sendiri jangan terlalu rapat, karena jarak yang terlalu rapat akan menyebabkan pertumbuhan dari persemaian ini kurang begitu baik. Setelah ditaburkan, kita tutup dengan media tanah secara tipis dan diakhiri dengan penyiraman secara merata. Selanjutnya adalah menutup untuk menghindarkan bibit sawi dari guyuran hujan maupun dimakan burung. Selain itu, penutupan juga bisa mempercepat perkecambahan pada bibit tanaman. Setelah 3 hari kemudian penutup bisa kita buka. Pada masa ini jangan sampai media tanam sampai kering. Pada masa ini juga bisa kita berikan pupuk NPK dengan cara dikocor dengan takaran 1 sendok makan dalam 1 ember air.
8 atau 10 hari kemudian bisa kita berikan pupuk susulan kembali dengan NPK atau urea dengan takaran yang sama. Di masa ini juga bisa kita berikan pupuk tambahan berupa pupuk daun Gandasil D yang kita campur dengan insektisida untuk penanggulangan hama. Langkah yang ketiga adalah pemindahan tanam. Setelah umur sawi 14 hari atau 2 minggu dari penaburan, bibit persemaian ini bisa kita pindah ke bedengan utama yang telah kita buat sebelumnya. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemindahan tanam. Karena pada waktu sore hari cuaca tidak terlalu panas, sehingga bibit sawi yang kita pindahkan tidak mudah stres dan layu. Pemilihan bibit sawi yang akan kita pindahkan juga harus benar-benar memilih bibit yang tepat. Bibit yang kita pindahkan adalah bibit yang mempunyai batang besar serta mempunyai ukuran yang sama. Pencabutan bibit ini sendiri harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai patah pada batangnya. Jika patah, pasti tidak akan bisa tumbuh. Pada waktu pemindahan, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pucuk dari tanaman ini ikut terpendam dalam tanah. Kemudian, yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah jarak tanam. Usahakan jarak tanamnya sekitar 10 cm tiap tanaman. Jarak tanam yang terlalu dekat akan menyebabkan tanaman ini tidak akan bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Langkah selanjutnya adalah kita menyiram tanaman ini secara merata. Dipastikan penyiraman ini meresap sampai akar tanaman. Esok pagi hari kita lakukan penyiraman kembali, supaya tanaman ini mendapat kecukupan air sehingga meminimalisir dari kematian. Untuk catatan, biasanya 1-2 hari setelah pindah tanam, biasanya kondisi dari sawi yang kita pindahkan akan terlihat layu dan seperti mati. Tapi 3 hari setelahnya, tanaman ini akan mulai berdiri kembali, asal kita tetap menjaga media tanam ini jangan sampai kering. Dalam perawatannya, kita harus selalu menjaga media tanam ini selalu lembab dengan cara menyiramnya tiap pagi dan sore hari. Pada waktu musim hujan, penyiraman dilakukan seperlunya saja. Lima sampai 8 hari setelah pindah tanam, kita bisa memberikan pupuk pertumbuhan berupa pupuk NPK dengan cara dikocor pada waktu sore hari. Untuk takarannya cukup diberikan 2-3 sendok makan dalam 1 ember yang berisi air. Perlu menjadi catatan, pemberian pupuk ini jangan sampai sekiranya akan turun hujan, karena kandungan pupuk yang diberikan akan tergerus oleh air hujan. Setelah umur tanaman 10-12 hari setelah pindah tanam, kita bisa memberikan pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi untuk memperbesar batang ataupun daunnya. Pupuk ini bisa berupa pupuk urea atau ZA dengan ditaburkan secara langsung, kemudian kita siram untuk membersihkan sisa pupuk yang menempel pada daun. Penyiraman juga bertujuan untuk melarutkan pupuk yang kita sebar agar secepat mungkin terlarut dan diserap oleh tanah. Pada masa ini juga perlu diberikan pupuk daun berupa pupuk Gandasil D yang bertujuan untuk membuat daun dari tanaman ini terlihat hijau dan lebar. Pemberian pupuk daun bisa dibarengi dengan insektisida untuk penanggulangan hama pada tanaman. Pada masa ini penyiraman bisa dilakukan tiap sore hari saja, tergantung dari cuaca di tempat kita menanam.
Untuk perawatan di musim hujan, kita juga bisa menyiramnya setelah sawi kita terguyur oleh air hujan. Hal ini untuk mencegah tumbuhnya jamur pada daun tanaman. Jika diperlukan, kita juga menyemprotnya dengan fungisida untuk penanggulangan jamur pada tanaman. Dengan perawatan yang baik setelah umur sawi 14-20 hari, waktu yang kita tunggu-tunggu telah datang, yaitu waktu untuk pemanenan tanaman ini. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut tanaman ini secara langsung dan dipotong pada bagian akarnya. Pada umumnya pemanenan dilakukan waktu sore hari untuk menghindarkan dari kelayuan. Jarak pemanenan yang terlalu lama, yaitu umur tanaman di atas 20 hari dari pemindahan, biasanya tanaman ini akan berbunga, sehingga kurang begitu baik untuk dikonsumsi karena teksturnya akan lebih keras. Ada dua jenis tanaman sawi yang biasanya saya tanam, yaitu sawi kumala dan panah merah. Kedua jenis sawi ini mempunyai keunggulan masing-masing, di mana sawi kumala mempunyai cabang batang yang banyak, sedangkan panah merah mempunyai batang yang tinggi dan besar. Tergantung dari kita akan memilih jenis mana yang akan kita tanam. Budidaya sayuran sawi sendiri merupakan kegiatan yang cukup menguntungkan. Selain harga bibit benihnya murah, sayuran ini juga cukup mudah dalam pemasarannya. Ini bisa menjadi solusi dalam pemanfaatan lahan di area rumah kita agar lebih produktif. Semoga teman-teman yang ingin memulai dalam kegiatan budidaya sayuran ini di rumah bisa melakukan penanaman yang benar dan perawatan yang baik. Dengan penanaman dan perawatan yang baik, hasilnya pasti juga bisa maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah.